Wih, bayan. Sementara para dewan juri untuk membuat nilai PCT ini, mungkin pemateri mempersiapkan sesi video ya. Semangat Mayan. Ada Sebentar Pak, mungkin supaya tidak terlalu larut begini Pak, harus ada satu orang yang memegang timer. Nah, misal waktu diberikan 7 menit, tinggal 2 menit diingatkan, waktu tinggal 2 menit. Jadi semua teratur jadinya nanti. Kalau gini kan ada yang bisa 10 menit, ada yang bisa gini, nanti nggak sama. Ya Pak ya? Jadi formula oke lah, kita bebaskan. Yang berikutnya begitu, Pak. Setuju ya? Disepakati 7 menit? Atau tanya panitia lah, sepakatnya berapa? Yang penting ada timer. Semuanya teratur gitu jadinya. Kita langsung dengan video ya. Oke, kita sepakat soal itu. Saya dan tadi saya pun sempat ketika sedang mempresentasikan, ya saya juga sempat bicara dengan Pak Yogi. Seharusnya memang ada yang apa namanya, yang untuk ini waktunya. Dan tikernya ya. Oke, setuju? Dan nanti setelah kita presentasikan karya tulis, langsung dengan videonya, ya. Video dinilai sendiri kan. Saya bicara lagi. Gini aja, video itu belakangan saja. Kebetulan saya dengan suster sudah dibikin dan saya sudah ada nilainya sebenarnya. Karena saya terima belum sampai tempat. Terus terang bersama tim saya, saya bawa saya. Ya. Nah sekarang kita fokus saja kami juri untuk menilai presentasi mengenai karya tulis. Setuju? Baca. Saya mau lihat dulu Pak. Santai kawan. Wajib salah. Tidur kita bisa juara. Oke, masuk. Salam kasih damai dan sejahtera bagi Sabin. Presentasi saya selaku penyuluh agama Katolik PNS Dimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Baik, ini foto saya dari masa ke masa. Santai. Saya penyuluh agama Katolik dari tahun 98 sampai 2003, sukarelawan. Setelah itu saya
Fakultas Teknik waktu itu, dan saya mengobservasinya cukup lama, ya. Dan saya mengangkat judul motivasi dan inspirasi orang muda Katolik, mahasiswa Katolik Fakultas Teknik Universitas Adipura dalam era globalisasi. Dan sejalan dengan itu, Tuhan berkehendak ada 2 kegiatan rangkaian pada bulan itu yang bisa saya observasi dan saya bisa tuliskan sebagai karya presentasi saya. Lalu capaian inputnya, saya bisa mengundang mereka di RRI Pro 1 Pontianak tanggal 22 September 2024, dan itulah penyusunan dan skenario video saya yang saya sudah sampaikan kepada Dewan Juri dan juga kepada panitia. Dewan Panitia dan Dewan Juri yang terhormat, saya akan mempresentasikan presentasi saya yang saya dapat intisarikan dari kegiatan saya. Abstrak, saya langsung ke abstrak. Era globalisasi menghadirkan berbagai tantangan dan peluang bagi generasi muda termasuk mahasiswa Katolik di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Banten. Karya tulis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis motivasi serta inspirasi yang dimiliki oleh mahasiswa Katolik Fakultas Teknik Banten dalam menghadapi dinamika globalisasi, sekaligus mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Kristiani dapat menjadi fondasi bagi mereka untuk berinovasi dan berperan aktif dalam perubahan sosial. Kemudian melalui pendekatan kualitatif, karya tulis ini mengulas berbagai aspek penting seperti peran iman dalam membentuk karakter kepemimpinan, pengembangan diri di era teknologi, keterlibatan sosial dalam masyarakat. Selain itu, studi kasus yang relevan juga disajikan untuk menunjukkan contoh konkret mengenai kontribusi mahasiswa dalam bidang inovasi sosial, penggunaan teknologi untuk kebaikan bersama, serta kolaborasi dengan komunitas dalam menghadapi tantangan global. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Katolik Fakultas Teknik Untan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial dengan nilai-nilai Kristiani yang mengilhami mereka untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pengembangan diri, inovasi, dan kepemimpinan berbasis iman menjadi landasan utama yang mendorong mereka untuk menghadapi tantangan globalisasi dengan sikap yang proaktif dan kreatif. Kesimpulan dari karya tulis ini adalah bahwa mahasiswa Katolik perlu terus mengembangkan keterampilan dan wawasan mereka agar mampu menghadapi tantangan global sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual dan sosial yang diajarkan oleh ajaran Katolik. Saran-saran praktis juga disertakan agar mahasiswa mampu memanfaatkan peluang globalisasi untuk memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan di masyarakat. Kata kunci dari abstrak saya adalah mahasiswa Katolik, globalisasi, inovasi, perubahan sosial, nilai Kristiani, dan teknologi. Selanjutnya rangkuman dari karya tulis saya, motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa Katolik di Fakultas Teknik Untan dalam era globalisasi dapat didasarkan pada 3 aspek utama. Yang pertama, spiritualitas, keunggulan akademik, dan keterlibatan sosial. Yang pertama, kembangkan keunggulan spiritual. Itulah yang saya dapat lihat dari capaian mahasiswa Katolik sekarang ini, terutama di Fakultas Teknik. Sebagai mahasiswa Katolik, penting untuk selalu mengutamakan nilai-nilai iman dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam studi dan karir. Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang seringkali membawa perubahan cepat dan persaingan yang ketat, iman dapat menjadi landasan kuat. Santo Yohanes Paulus II sering menyebutkan bahwa iman dan ilmu harus saling melengkapi. Dengan memperdalam kehidupan rohani, mahasiswa Katolik dapat mengatasi tekanan globalisasi dengan hati yang teguh dan jiwa yang bervokasi. Kemudian yang kedua, berprestasi dan berinovasi. Di era globalisasi, teknologi terus berkembang dan membawa perubahan dalam berbagai sektor. Sebagai mahasiswa teknik, ada peluang besar untuk berkontribusi melalui inovasi teknologi yang dapat memecahkan masalah-masalah dunia seperti perubahan iklim, energi terbarukan, dan dapat memecahkan masalah-masalah dunia seperti perubahan iklim, energi terbarukan, dan infrastruktur berkelanjutan. Mahasiswa Katolik harus memiliki semangat kompetitif dan tanggung jawab sosial dalam menggunakan ilmu pengetahuan untuk kebaikan bersama. Terakhir, terlibat dalam komunitas dan masyarakat. Globalisasi juga menghadirkan tantangan sosial seperti ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Mahasiswa Katolik di Fakultas Teknik Untan harus terlibat dalam komunitas dan masyarakat, baik secara lokal maupun global, melalui organisasi kemahasiswaan, pelayanan sosial, dan gerakan lingkungan. Mereka bisa menjadi agen perubahan yang membawa pengaruh positif bagi semua bersama. Hal ini sejalan dengan ajaran gereja yang mendorong kita untuk selalu peduli
pada mereka yang kurang beruntung. Dengan perpaduan antara iman, keunggulan akademik, dan pelayanan sosial, mahasiswa Katolik dapat menjadi pemimpin yang berintegritas di tengah tantangan globalisasi. Tetaplah berpegang pada nilai-nilai Kristiani dan jadilah garam dan terang di dunia, menciptakan dampak positif dalam bidang yang kamu tekuni. 100% Katolik, 100% teknik, 100% Indonesia. Itulah moto mereka. Terima kasih. Salam, salam kasih damai sejahtera Tuhan memberkati Indonesia yang menunggu. Terima kasih kepada penyelenggara Unimas Katolik yang memberikan saya kesempatan untuk membuat karya tulis dan memilih saya sebagai wakil PNS yang ada di kantor Kementerian Agama. Terima kasih kepada panitia dan Dewan Juri yang telah mendengarkan serta kawan-kawan peserta yang melihat presentasi saya. Salam, salve. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Dewan. Siap-siap. Peserta berikutnya adalah Dr. Anda Maria Kula. Pas dulu Pak. Lewat. Lewat dulu. Tidak ada? Ada Pak. Baik, Lewat. lanjut. Stefanus Agus Setianto, SPD. Janganlah. Iya, dan sebelum presentasikan, kami perlu sampaikan kepada Pastor. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa sebetulnya ada dua kategori, Pastor, Suster, dan Pak Paulus. Kategori untuk yang ASN dan non ASN. Tadi yang pertama itu adalah non ASN. Nah, non ASN. Tapi tidak apa-apa, nanti kami direkam nilai, kami akan menilai oh ini yang PNS dan ini juga non PNS. Loh. Ya. Yang ASN itu 5 menit. Baik, Bapak Ibu. Terengap. Masalah waktu itu kami hitung dari mulai bicara ya. Bicara lo. Ini ngomong dan itu. Jangan ngomong lo.